Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya, saya kebetulan juga ini ya, rajin menyimak, saya anggap di pelajaran begitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara, sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, Dr. Andes Rocky Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu tuh. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya, tetap. Iya, itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Reinventing our Indonesia, kira-kira begitu. Menemukan kembali ke Indonesia kita. Karena kita kehilangan kecerdasan tuh. Orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap, ngapain saya pakai KUHP? Kan itu orang yang nggak cerdas kan. Kalau dia lapor ngapain lapor itu? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu, laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi ngapain sih Rocky Gerung terus tuh? Kan dia cuma ucapin sesuatu. Lama-lama polisi juga jengkel orang lapor-lapor. Kenapa nggak debat aja, dibikin terbuka tuh? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu. Advocatus diaboli itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate gitu. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis, itu counter argumen. Kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua tuh. Ini yang pro statement, ini yang anti statement. Yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu tuh. Maka terjadi dialektika tuh. Nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain, he is playing devil's advocating tuh. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu itu. Mengganggu siapa? Malaikat. Jangan sebetulnya yang iblis malaikat itu. Kenapa gak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik. Lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu? Ini proposal publik. Jadi publik harus scrutinize, menguji habis-habisan. Nah sialnya pers juga basa-basi. Coba saya kasih perbandingannya. Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu. Semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau tuh. Diwawancara, saya lihat wawancaranya. Semuanya muji-muji. Loh pers kok muji-muji presiden? Ini akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Bisa akan jadi buruk. Kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi. Itu fungsi pers. Masa pers menguji sesuatu yang masih utopia tadi? Jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana tuh. Lalu saya mulai curiga, dapat amplop setebal apa? Apa 1 cm lebih itu? Apakah ada 900 miliar di bunker redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam public opinion kita. Karena jurnalis nggak merdeka. Nah saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir, walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana. Tapi kita ingin
orang mesti merdeka mengucapkan itu. Ini nggak ada soal personal, ini betul-betul menguji public proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong. Proposal pertama bisnis to bisnis, proposal kedua government yang biayai, government biayai APBN. APBN itu pajak saya. Saya nggak ingin punya ibu kota di situ. Saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting, mengalami kekurangan gizi, APBN mesti jatuh pada mereka, itu hak mereka. Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak. Artinya APBN mesti beli vitamin, kasih anak-anak itu susu, telur, supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita. Beton di IKN itu bukan bonus demografi. Sekali gempa bumi selesai, sekali banjir selesai, dan obsolete itu. Nggak ada orang yang membanggakan legacy dengan infrastruktur sekarang. Kenapa? Semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor? Karena kita bisa berkantor di cloud itu. Seminggu lalu saya baca artikel seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia ada kerusuhan rasial, dia pergi ke Amerika, dia sekolah, dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars, yang lagi dirancang oleh Elon Musk. Seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars. Seorang Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota, nanam beton di Pulau Kalimantan. Jauh betul abstraksinya tuh. Orang udah berpikir bikin ibu kota di Mars dalam bentuk hologram, bahkan kita masih nanam beton gitu. Itu absurd buat saya tuh. Itu poinnya. Jadi ya minta maaf, tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur. Dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib, itu intinya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup, terima kasih.